pasien tidak sadarkan diri, kita lakukan prinsip lihat, dengar, dan rasakan. Yang pertama, kita dekatkan di telinga pasien, kepala kita lihat dada pasien apakah mengembang dan mengempis. Lalu kita dengarkan apakah ada suara nafas pada pasien. Lalu kita rasakan, adakah hembusan nafas pasien atau tidak. Nah, biasanya suara nafasnya tidak ada. Nah, jika ada suara nafas tambahan, itu ada beberapa suara nafas tambahan. Yang pertama yaitu snoring. Nah, suara snoring ini suara seperti mengorok. Dan ini terjadi saat pasien itu terjadi sumbatan benda padat yang tidak diketahui. Yang kedua itu grouping, suaranya seperti berkumur-kumur. Nah, seperti ini biasanya ada cairan di paru-paru pasien. Yang ketiga seperti suara crawling, yaitu suara seperti nada tinggi. Itu tuh karena adanya pembengkakan edema. Lalu kita pastikan posisi pasien itu terlentang dan juga di bawahnya datar. Lalu kita perhatikan apakah ada trauma pada pasien atau tidak. Lalu kita lakukan teknik membuka jalan nafas, yaitu ada dengan 3 cara. Yang pertama yaitu head tilt, yaitu dengan mendongakkan dahi dan juga menumpang tangan di kepala belakang kepala pasien seperti ini. Lalu yang kedua yaitu namanya chin lift, yaitu mendongakkan dagu pasien seperti ini, chin lift. Yang ketiga yaitu namanya jaw thrust, yaitu dengan memegang jari-jari tangan memegang di angulus mandibula dan juga telapak tangan di pipi dengan mengangkat angulus mandibula pasien. Ini. Dan head tilt dan juga chin lift ini boleh dilakukan jika pasien tidak mengalami trauma servikal. Dan jika pasien mengalami trauma servikal ataupun kemungkinan mengalami trauma servikal, itu lakukan dengan metode jaw thrust. 3. Kita lanjut ke pemasangan OPA, yaitu kita ukur OPA dari ujung bibir ke cuping telinga. Setelah kita rasa ukurannya pas, kita masukkan OPA dengan menghadap ke atas. Dari ujung bibir, kita masukkan perlahan sampai menyentuh pelatung bibir. Setelah itu kita putar. Nah, seperti ini. Kita dorong, kita putar, lalu kita dorong. Setelah seperti ini, kita ambil amubek, yaitu pemberian O2 melalui amubek sekitar selama 2-3 menit. Setelah pemasangan OPA, kita copot OPA kembali. Lalu kita ambil ETT. Kita akan memasang ETT menggunakan alat laringoskop. Kita tentukan ukuran ETT dengan mengukur dengan jari kelingking pasien. Rata-rata biasanya itu 7. Lalu biasanya ada penanda sampai mana masuk ke dalam tubuh pasien, yaitu sampai penanda 19 ataupun 18. Lalu kita setelah memakai ekstrom, kita ambil laringoskop, kita ekstensikan pasien. Kita masukkan dengan sedikit tekanan. Jangan sampai menekan gigi atas ataupun gigi bawah pasien. Kita telusuri terus sampai nampak trakea pasien. Nah, setelah nampak, kita masukkan selang ETT. Sampai batas di nomor 18. Setelah sampai batas nomor 18, kita buka alat ETT secara perlahan. Setelah itu, kita letakkan, kita pasang amubek ke dalam selang ETT, yaitu selama 2-3 menit. Setelah itu, kita berikan, kita isi balon udara di selang ETT. Setelah kita isi balon udara, kita geser selang ETT ke samping. Lalu kita lakukan fiksasi menjulang pada pasien untuk melekatkan selang ETT pasien. Setelah itu, selang ETT akan disambungkan ke ventilator. Lalu lanjut ke kontrol servikal, yaitu dengan cara pasien yang mengalami trauma servikal, tangan penolong yang pertama yaitu berada di bahu pasien, menjepit dan lengan menjepit kepala pasien seperti ini. Lalu penolong satunya lagi akan memasang neck collar.